Shalom. Kembali lagi di channel Nailisa. Hari ini kita mau cerita apa? Yang kemarin pengalaman kamu yang waktu Pengalaman apa pengalamanmu? Pengalamanmu dulu aja. Pengalamanku. Apa sih study tour ya? Oh iya. Terus study tour. Pengalamannya itu di kota apa sih? Di kota daerah Kabupaten Jawa Barat. Jawa Barat. Aku kira masih kabupaten, Semarang. Bukan. Nanti di luar Jawa Tengah ya. Jadi ceritanya gimana ya? Jadi ceritanya tuh kan waktu itu kan study tour. Nah study tour kita tuh sampai ke penginapan. Di penginapan itu sekitar mau maghrib kan. Nah mau maghrib, habis itu kita kan biasa ya ada yang mandi terus ya pokoknya mau makan malam diri lah ceritanya. Nah itu jadi ruangannya itu kita tuh dapatnya di cewek itu tuh satu lantai di lantai 3. berarti gedungnya itu kayaknya berapa ya? 5 lah ya? Tingkat ini ya? Kayak hotel ya? Nah cewek semuanya itu di lantai 3, sedangkan cowok itu di lantai 4. Nah ceritanya mandinya tuh jadi kamarnya itu, satu kamar itu ada sekitar 4 atau 5 ya? 4 kayaknya, 4 tempat tidur susun. Jadi berarti dalam satu kamar tuh ada 8 orang ya? Kan tingkat 2 tuh. Nah itu kamar mandinya di luar. Iya, kamar mandinya di luar. Jadi kan gantian kita mandinya. Waktu itu kan aku langsung aja ke kamar mandi, soalnya maksudnya daripada ngantri kan banyak siswa kan waktu itu ya. Akhirnya mandi, itu tuh kamar mandinya ada di paling pojok deket tangga yang naik ke lantai 4. Jadi ada tangga pojok itu, tapi tangganya tuh kayak gelap gitu, kayak nggak ada cahayanya. Nah itu mandi, kamar mandinya itu ada 5 bilik. Aku di bilik sebelah kanan ujung itu. Nah itu aku mandi, terus ya biasa sih mandi aja, terus tapi tuh kayak rasanya tuh udah nggak enak gitu. Enaknya tuh karena kayak ada yang ngintip gitu. Nah aku pertama kan positif ya, mungkin perasaan aja kan capek tuh. Terus akhirnya aku keluar tuh gantian kan sama anak lain, aku ke kamar. Nah di kamar itu kita kan makan malam. Habis makan malam kita terus kayak suruh istirahat gitu. Karena perjalanannya kan jauh ya dari Semarang. Nah habis istirahat karena aku terlalu capek, aku langsung tidur. Teman-teman lain tuh pada ngobrol, aku tidur. Nah waktu tidur itu aku kan sama temanku, jadi temanku yang sebangku itu tuh tidurnya di bawah, aku tidur di atas. Katanya temanku yang belum tidur, jadi yang belum tidur berarti ada berapa orang? 6 orang. Yang belum tidur itu bilangnya gini, aku tuh turun dari kasur tuh kan itu tangganya kan harusnya pegangan ya, enggak, aku turunnya tuh kayak orang turun tangga langsung turun. Nah terus temenku kan panik tuh, maksudnya kayak Nur kenapa tuh. Terus habis itu langsung dia kayak jagain. Terus habis itu aku tuh di bawah, tapi di bawah tuh kayak aku kayak orang itu, kayak orang jalan ya, ngelindur di bawah tuh katanya aku duduk kayak sinden gitu. Simpuh ya. Sambil ngeliatin ke arah mereka duduk tuh kayak balkon gitu. Mereka kan duduk di balkon tuh sambil ngeliatin keluar kan. Nah itu tapi aku nggak ada ekspresinya, katanya tuh gitu. Tapi aku kan kayak habis itu tidurnya di bawah gitu, di lantai. Terus aku naik lagi, katanya aku naik ke kasur lagi, aku turun lagi gitu lagi. Berarti naik turun ya. Aku turun lagi, terus
katanya kayak pesawat terbang gitu. Oh. Ada kayak gitu. Terus habis itu aku tidur lagi tapi pas aku tuh ingetnya pas aku duduk kayak sinden itu, aku tuh kayak ya tahu aku lihat temanku tuh di depan, tapi kayak aku nggak ada daya buat manggil atau apa gitu. Berarti itu kayak ketindian ya. Ya mungkin Seperti ketindian. nah itu aku habis itu kan naik lagi naik ke kasur lagi, nah aku langsung bangun, tapi udah bangun. Terus temenku bilang kan aku mau turun lagi tuh kan karena kayak nggak nyaman gitu tidur di situ, aku mau tidur pindah bawah lah. Ya itu temenku cerita terusan, kamu kok tidurnya kok naik turun bilangnya gitu. Aku mau masuk tuh, aku mau gitu. Kamu tuh naik turun ya, udah tidur di bawah aja. Sekitar jam 10-an ya, jam 10-an terus ngobrol-ngobrol masih ngomongan sampai sekitar jam setengah 12. Itu tuh ada, jadi seberang kamarku itu kan kelas lain, siswa dari kelas lain ada suara teriakan, nggak tahu tuh pokoknya intinya suara teriakan gitu. Nah kan temanku mau lihat, tapi mikirnya gini loh, alah paling mereka tuh lagi main-main sama temennya, terus biasa toh kan cewek kan gitu toh, nanti teriak-teriak gitu. Nah, takutnya juga nanti dimarahin guru. Terus akhirnya itu apa namanya, udah nggak usah kepo lah, di dalam aja gitu. Bener ada guru yang kenapa kok teriak-teriak, terus akhirnya kan udahnya gitu. Nah temenku bilang gini, udah mau jam 12 sih tidur aja yuk, kan besok kan pokoknya perjalanannya kan panjang. Nah itu aku pikirnya daripada nanti naik turun, temenku juga bilang daripada nanti kamu nggak ada yang jagain, itu tidurnya di bawah aja, jadi kasur yang di atas tak turunin. Aku tidur. Sebelum aku tidur, ini tuh apa namanya, buat informasi aja tuh, di tempatku itu tuh kalau ke balkonnya itu tuh ada pintu, tapi pintu kaca. Nah kalau di ruangan lain pintu kacanya tuh ada kordennya. Nah di tempatku tuh nggak ada, jadi kelihatan luar gitu. Nah pas aku mau tidur, pas temanku juga mau tidur, aku tuh kayak nunjuk, apa tuh di depan. Nah di depan itu tuh kayak ada gedung, saya belum jadi ceritanya tuh gitu. Nah itu tapi tuh kayak sekelibet tuh. Nah kan kirain apa gitu. Apa tuh temen kan kayak yo takut, tapi kayak udah sambil lalu aja. Terus akhirnya tidur. Nah tidur, aku juga tidur. Aku tidur baru aja malam tuh ada, aku tuh kayak bayangin di dalam bisnya itu ada cewek. Ada cewek itu dia pakai hijab, tapi tuh serba merah, dan bajunya serba merah, cuma tuh wajahnya tuh pucat banget gitu. Nah aku kan langsung kaget ya, terus kan bangun, pikirku pindah ke atas. Baru aja buka mata, ceweknya itu nempel di kaca, tapi cuma kelihatan kayak setengah badan. Berarti benar-benar nempel ya. Jadi kayak orang sing mau masuk ke kaca itu, mau masuk ke dalam gitu, tapi dia kan ada di kaca kan, gitu. Terus aku bangunin temenku, tapi kan nggak bisa kan jauh tuh. Pikirku kayak orang kayak ininya, kalau aku gerak takutnya dia masuk apa gimana. Terus aku bingung, akhirnya aku baca doa aja sambil nutupin mata pakai bantal tak ambil tuh tak tutupin gitu, soalnya kan takut ya. Tapi aku bisa tidur, aneh itu gitu kan. Biasanya takut itu nggak bisa tidur ya, tapi kayak orang kayak udah tidur gitu loh, terus langsung bisa tidur. Nah paginya ternyata waktu sarapan itu tuh cerita, ternyata yang depanku kemarin teriak-teriak itu dia kesurupan. Dia kesurupan, jadi katanya temennya ya, kan lagi main-main maghrib kan, malam itu ya. Nah dia itu disuruh nutup pintu kacanya, dia kan ada kordennya. Nah dia lagi asik main mungkin kan, disuruh temennya kayak agak jengkel, lu nutupnya kayak dibanting sama kodenya tuh srek gitu. Intinya dia sambil melompat katanya. Apa namanya, itu terus habis itu dia nggak main lagi,
Jadi dia tuh langsung ke kasur. Pokoknya kayak mungkin jengkel sama temennya kayak apa kayak ngebujukin tapi dia diem aja. Nah selama temennya main itu, padahal ya kira-kira berapa jam ya itu ya, dari maghrib sampai jam 12. Berarti 6 jam. Apa? Iya. Sekitar Enggak sih, itu kan enggak maghrib ya, maksudnya dia kan habis makan malam juga, habis sholat juga. Pokoknya setelah itu habis isya lah. Nah habis isya itu kejadiannya itu berarti sampai jam setengah 12 itu ya kejadiannya. Berarti ya mungkin setengah 8 ya, setengah 8. Nah itu tuh dia tuh diem di kasur, katanya tuh sambil gini loh, kayak orang kedinginan gitu. Tapi itu matanya kayak melotot gitu. Nah terus habis itu ditanya, ini kamu kenapa kan, mau diajak main tuh diem lah, teriak tuh kayak gitu, pokoknya keserupan gitu. Nah itu ternyata itu ceritanya. Terus ada lagi, ini versi guru. Si guru tuh cerita gini, jadi malam tuh guru gantian patroli kan. Karena memang yang pojok itu kan tangganya langsung ke atas itu kan cowok ya, maksudnya kan, tapi siapa tahu ada yang pacaran di situ. Curi. Nah guru tuh patroli. Nah pas sampai ke ujung yang di kamar mandi itu, sing tadi tempat aku mandi itu, itu tuh pintunya ketutup sambil kerannya tuh kebuka. Jadi keran tuh nyala tapi pintunya ketutup. Berarti itu per bilik ya? Itu kejadiannya kan ada 5 bilik tuh. Itu kejadiannya tuh pas itu tuh, pas teriak gitu. Oh iya, Pas teriak malam itu ya. Kan guru kan ada sing ngurusi itu sama sing satu patroli kan. Nah itu di situ diketuk. Mbak siapa ya ini yang di dalam ya? Nggak ada yang jawab. Lagi diketuk lagi, siapa ya mbak? Nggak ada yang jawab. Terus takutnya tuh apa dia pingsan atau gimana kan? Takutnya kan positif thinking. Kan nggak tahu toh, maksudnya apa perlu pertolongan di dalam kamar mandi kan, takut ya. Akhirnya dia itu kan gurunya cewek ya, dia manggil guru cowok. Soalnya karena nggak ada sing nyaut kan, takutnya kenapa ini pintu juga nggak bisa dibuka kan, kekunci dari dalam. Guru cowoknya datang, digedor lagi, ini ya di dalam siapa ini gitu. Tapi nggak ada yang nyaut lagi, nggak ada yang nyaut. Habis itu kayak mau didobrak gitu, tapi kan namanya juga itu maksudnya tempat umum ya. Terus pokoknya intinya berusaha untuk dibukakan. Ada yang mau bilang sama resepsionisnya juga, tapi kan belum datang gitu. Terus akhirnya dia manggil guru satu lagi, guru satu yang tadi yang ngurusin yang kesurupan itu. Iya. Itu kan ke situ. Nah dia tuh itu apa namanya, bilang kenapa Pak ini nggak bisa dibuka, tapi kerannya nyala, takutnya kok kenapa ini anak gitu. Langsung dia kayak katanya kayak baca doa gitu dalam hati. Terus dia buka, lah dibuka, nggak ada orang, bisa kebuka, nggak ada orang, dan kerannya langsung mati. Jadi kosong, bener-bener kosong itu di kamar mandi itu ya. Terus habis kebuka dan kerannya mati, mereka tuh masih kaget. Di ujung, di kamar mandi paling ujung, bilik yang ujung itu langsung pintunya nutup sendiri, blak gitu tuh, kerannya nyala sendiri. Terus langsung mereka bertiga kan lihat-lihatan, oh ya tahu lah ternyata bukan manusia yang ada di dalamnya gitu ceritanya. Terus iya, ini jadi aku kan kayak masih nggak percaya sing mbak sing nepal. Itu tuh aku ceritanya tapi waktu di sekolahan. Jadi aku mau cerita sama temenku, terus aku tuh kayak gini ngeliat gini. Terus temenku bilang gini, pertama aku nggak bilang itu ciri-cirinya mbaknya, aku cuma bilang ada cewek itu pakai hijab. Terus temenku nyeletuk bilang gini, hijabnya merah bukan? Bilang gitu. Terus aku merah. Oh aku ya lihat temenku bilang gitu. Jadi ceritanya dia mari-mari habis mandi dia kan bersihin muka. Nah di depan itu ada tempat sampah, dia buang sampah di situ. Katanya di gedung depan dia tuh melihat ada gedung cewek. yang itu ya, yang belum jadi. Nah itu tuh ada cewek, cuma tapi nanti kelihatannya
dia pakai hijab merah, pakai baju, udah gitu ceritanya. Jadi kan berarti bener, maksudnya aku nggak halusinasi. Yang lihat nggak cuma satu orang. Yang lihat cuma satu orang. Ceritanya serem ya. merinding Ya, sekali. cerita merinding juga. Gimana itu kira-kira? Merinding ya. Iya, sangat merinding. Iya. Aku aja itu padahal tuh itu cerita dari SMP. Itu udah lama itu, tapi masih merinding. Kalau cerita itu mesti merinding, mesti langsung apa namanya ya, keinget kejadian itu ya. Pertama kali aku ngerti kayak gitu. Agak mual nggak? Enggak sih, cuma merinding aja. Nek dari yang tak lihat ya kayaknya memang setengah badan kok. Setengah badan atas hijab ini, sininya kayak hitam. Aku nggak ngerti, pokoknya intinya wajahnya tuh kayak pucat gitu. Iya kayak kayak merah putih gitu. Wajahnya tuh putih banget, kayak cat tuh, pakai cat. Ini ya, soalnya agak merinding, sangat merinding. Kayaknya kayak dendam ya, ada dendam. Terus itu hotel lama atau hotel baru? Kayaknya udah lama deh. Nek kayak apa? Bangunan yang kan kelihatan kalau lama sama baru. Bangunan yang tak pakai itu katanya tuh lama. Yang depan itu tuh baru bangunan baru, katanya mau dibikin bangunan baru gitu katanya. Tapi jadi gak? Nggak tahu. Aku tidak mengulik informasi tentang itu. Soalnya itu tuh hampir ya 70% barusan. Gajinya tuh 70%. Ya tapi kayaknya ya cuma nek tak lihat ya cuma setengah badan. Setengah badan merah. Yang face-nya agak iya pucat apa kayak gosong bagian ininya. Ini kayaknya kayak dendam. Tak lihat ya gitu. Mungkin temanmu ya itu mungkin karena dia diingatkan sama temennya maghrib, mungkin nggak terima kan, ada dia banting pintu, mungkin nggak terima. Sambil katanya itu kayak mengumpat gitu loh, kan omongannya kan nggak sopan loh. Namanya di tempat orang ya ya pokoknya dimanapun tuh kita harus tetap sopan, harus tetap tata krama lah. Tata krama itu soalnya dari tadi ke distrik sesuatu. Apa tuh? Ke distrik sesuatu soalnya. Aduh. Malah ngomong. Oh, ada satu lagi. Apa? Jadi kan itu bapaknya kan kayak Tunggu. Apa? Itu dekat kuburan? Iya. Sampingnya. Belakangnya ya berarti. Iya, DP mana sih? Sampingnya. Kayaknya sampingnya. Kuburan tua. Gak tahu. Cuma aku pernah itu masuk ke depanku, ke kamar depanku itu karena ada temen yang beda kelas tapi di depan itu juga. Nah aku lihat tuh, loh belakangnya kuburan. Iya, makanya kalau malam tuh pada ditutup, maksudnya ditutup cepat kan. Apa kodenya juga ditutup kan, pada takut gitu. Ternyata tuh belakangnya kuburan.
Ada satu lagi kan, itu kan di balkon kan, balkon sini sama yang tadi yang di balkonnya temanku itu sama sebelahnya. Nah ceritanya kan jadi ini ya, umpama nih kelas A, kelas B, kelas C umpamanya gitu ya. Nah di temanku itu kan kelas A. Nah ini kelas B, terus sebelah sana kan kelas C. Itu kan kelihatan tapi balkonnya ya, maksudnya ada jaraknya gitu tuh. Nah si temanku itu kan berdiri di kelas A ngeliat keluar kan. Nah di kelas C ada cewek, itu memang waktunya ya belum malam ya, maksudnya belum maghrib, kayak masih jam 5:30. Tapi beda. Apa? Beda. Merah. Bukan beda. Putih. Nah itu tuh ceritanya kan beda kan, maksudnya jadi dia tuh berdiri gini sambil ngelihatin ya sama temannya sih orang tua. Nah dia kan ngelihat gini, ngelihat itu ada di balkon kelas C ada juga cewek di situ ngeliatin dia katanya. Dan dia tuh, tapi dia tuh kayak gini loh kan, kalau berdiri kan kelihatan ya, dia tuh kayak nyender gini, kayak nyender gitu. Cuma pertama kan kayak orang senyum ya, kayak gimana ngeliatin kamu senyum gitu loh. Nah dia kan terus bilang nggak tahu, aku cuma diceritain aja. Jadi dia tuh kayak senyum gitu, kayak senyum. Terus apa namanya, temanku itu tuh ngeliatin ya mungkin karena ya mau nyapa gitu ya. Terus dia tuh kayak gini, kayak oh iya kayak gitu loh, tapi dia kan agak jauh. Nah tapi dia kayak ngerasa agak aneh. Tahu kenapa? Kakinya di keluar kan, padahal itu balkonnya kan full tembok. Jadi dalamnya nyadar gini, kakinya tapi di luar. Gini ngeri tuh. Kira-kira jadi kayak orang duduk tapi kakinya di luar tembok. Terus dia kan langsung masuk tapi dia nggak cerita sama temennya itu. Dia bilang masuk gitu tuh. Iya merinding juga. Udah hujan. Kayak ya itu ya, selihatku ini bisa lebar, dia terus bisa lebar kayak tahu kayak yang lagi di Jepang gitu gitu loh. Jepang tahu. Iya perempuan baju putih. Iya Emang dia sukanya di situ. Ya itu terus dia langsung masuk aja karena takut kan kelihatan toh gini kan, dia lagi berdiri tuh ngeliatnya. Dia sendean gini, kakinya di luar. Dia masukin situ bolong nggak bolong kok, apa maksudnya balkonnya tapi itu kok tembus kakinya di luar. Gimana cerita? Aduh, kadang ya gitu nggak sengaja nggak sengaja ya. Hujan dan cerita horor. Kurang Indomie. Saya kalau begini bisa bayangin nggak? Udah, maksudnya tempat bisa itu bisa kan. Kira-kira kamu pernah nggak nginep di situ? Nggak pernah lah. Masa? Tapi kalau yang siapa di tahu waktu SMP kamu juga study tour ke situ. Enggak, kalau yang di Bali pernah. Di Bali ya? Iya. Juga ada cerita. Jadi waktu itu di Bali nginepnya di salah satu hotel. Ya kayak hotel biasa kalau orang-orang anak-anak study tour kan hotelnya yang apa sih? Yang kayak yang maksudnya tidak semewah kalau kita biasa. Begitu masuk di resepsi di halaman depan itu udah tahu ada ya kayak bener-bener yang kayak yang di Bali itu. Itu selihatku ya. Karena sampai penginapan itu sekitar jam berapa sih? Jam 11 atau jam 12 gitu. Dan kita kan harus check in dulu terus pembagian kamar kan.
aku dapat kamar itu di lantai paling atas, di lantai 3. Nah, hotelnya itu jadi ada kamar depan sama ada kamar belakang. Kamar yang di belakang ini yang tengah kolam renang. Dan aku dapat di lantai 3. Jadi bawa ini kan apa namanya, baju itu, tas baju itu naik ke atas. Dari mulai mau jadi tuh masuknya kayak masuk pintu, jadi naik ke atas kayak masuk pintu, tangga gitu loh, tangganya tangga kayak di sekolah itu loh, kan naik gini terus ada baru naik lagi. Itu dari maksudnya dari awal naik itu sudah ada ini kayak itu kayak ini apa sih kayak Iya. yang lubangnya panjang itu di tangga, pokoknya selama aku naik tangga itu di situ gitu loh, di situ. Begitu masuk kamar di situ terus kayaknya aku lupa ini kayaknya ada yang kesurupan. Yang tak ingat ya kayaknya itu, tapi yang paling serem itu yang menurutku ya yang kayak itu. Karena itu maksudku baru pertama kali melihat secara langsung di luar yang sering tak lihat di Pulau Jawa ya gitu, yang memang lidahnya tuh bisa panjang banget gitu, sampai bawah. Iya kan, yang menjulur sampai bawah ya, tangannya yang kukunya panjang gitu Ya kayak yang itu ya, yang ya. nari Iya betul, kayak yang di tarian kecak ya. Itu guruku juga pernah, jadi ceritanya tuh iya ke Bali. Nah itu dia tuh nggak tahu kalau apa namanya, jadi tuh guru pada kayak piknik sendiri gitu, piknik kantor gitu lah ke Bali. Nah dia tuh nggak tahu kalau nggak boleh sembarangan nyingkirin apa saja. Iya itu. Canang. Nah nggak boleh sembarangan kan. Nah waktu mau masuk ke tempat itu, bukan gapura sih katanya, kayak ada tempat sih, tempat itu ada itunya, ada canangnya. Nah pikirnya dia tuh apa namanya, agak dipinggirin dikit nah, biar nggak kena kaki gitu kan, gitu kan. Jadi dipinggirin dikit tuh, maksudnya digeser dikit, udah tuh, tapi nggak ada kejadian apa-apa selama dia di situ. Nah udah waktu mau pulang dia tuh kayak kan apa namanya, kayak antri kan masuk ke bisnya kan. Tiba-tiba tuh pintunya tuh ditutup, jadi dia belum masuk tuh udah ditutup. Nah dia tuh udah gedor-gedor tuh di depan juga tuh, di apa sampingnya itu tuh supir, dia gedor-gedor tapi tuh kayak orang nggak ngerti, nggak dengar, ada dia gedor-gedor. Dia nelponin temennya nggak bisa, ditelepon nggak bisa di HP-nya. Terus dia sambil gedor-gedor gitu tuh nelponin di jendela bareng kan, orang kan pada ngeliatin gitu ya di luar, nggak tahu guruku kayak ditutup gitu, nggak kelihatan. Akhirnya padahal kan dia juga duduknya kan sebelahan sama guru lain kan. Guru lain tuh juga nggak nyadar, katanya loh ada kok pak, bapak tuh ada di situ gitu, katanya diem aja. Nah gitu, pokoknya ini tuh ada bapak gitu. Di situ itu apa, dia ceritanya habis pulangnya ya kan, udah pulang, jadi sampai pulang pun mereka tuh nggak nyadar si guru itu tuh nggak masuk. Sampai di rumah tuh bapaknya itu kayaknya tuh sekitar seharian ya, umpamanya kayak dia pulangnya itu 1, terus bapaknya itu kan sampai dia akhirnya kayak pakai travel gitu, pakai bis apa travel sendiri pulang kan. Untungnya kan tasnya di bawah ya, kan ada uangnya, dia bisa pulang. Nah,
Seninnya waktu masuk ke sekolah dia cerita, lu kemarin tuh tak gedor-gedor kenapa kok enggak nganu, terus Nggak kok enggak dibukain. kok enggak nyadar kalau aku Enggak enggak naik ada. ya. Terus itu telepon juga enggak pada diangkat. Loh, enggak ada yang nelpon pada gitu semua, enggak ada yang nelpon, bapak juga udah duduk, bapak diem aja bilang gitu. Terus, enggak yo, terus bapak ngapain, ayo kan bilang gitu. Terus dia ingat-ingat, oh ya aku nyingkirin itu ceritanya. Itu nanti kita lanjut ke cerita yang lainnya, cerita tema yang lainnya. Tema apa ya? Iya, cerita horor lain, pengalaman horor lainnya ya. Iya. Oke, sampai di sini dulu ya cerita kita tentang cerita horor kita hari ini. Nanti kita sambung lagi ke video berikutnya. Oke. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.